Ya, pemirsa, kami segenap keluarga besar Metro TV sangat berharap rekan kami Syahril Helmi yang hilang saat bertugas bersama Basarnas Ternate untuk mengevakuasi kapal nelayan yang mengalami mati mesin dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses pencarian rekan kami Syahril Helmi, kita telah terhubung dengan Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdhani. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Pak Indra Maulana. Ya. Baik, sebelumnya kami apresiasi upaya Pak Iwan dan tim untuk dengan maksimal terus melakukan pencarian rekan kami Syahril Helmi, Pak Iwan. Kami apresiasi itu. Kalau boleh kita mendapatkan informasi terkini bagaimana Pak kondisi atau hasil pencarian dalam satu hari ini Pak? Kan informasinya pencarian diperluas sampai 22 nautical mile Pak ya, nautical mile. Bagaimana Pak hasilnya sampai sore ini? Baik, terima kasih Pak Indra. Saya barusan menelpon ke Nahkoda bahwa upaya bersama teman-teman potensi SAR yang on board maupun yang berada di lokasi lain. Jadi lokasi search area dibagi menjadi 3, search area 1, search area 2, dan search area 3. Di mana search area 1 menggunakan KN SAR 237 Pandu Dewanata, terus dibantu dengan teman-teman Pol Air untuk search area 2 dan kapal KUPP untuk search area 3. Dalam hal ini kami sudah berupaya dan sudah mencapai dengan menyisir semua terhadap lokasi yang menjadi pencarian berdasarkan StarMap. Sampai barusan saya kontak masih dinyatakan ingin. Selain itu juga teman-teman TNI Angkatan Laut juga melakukan pencarian di sekitaran perairan Tidore. Demikian. Baik, sejauh ini bahkan tanda-tanda pun belum terpantau Pak ya? Atau bagaimana Pak Iwan? Sampai sejauh ini kami menggunakan binokular dan lain-lain sebagainya. Dari ketiga laporan masih belum ada tanda-tanda korban Mas Syahril Helmi dapat diketemukan. Baik, Pak, kalau kita melihat tadi disebutkan bahwa sebelumnya hanya 7 nautical mile, kemudian ada sekarang diperluas 22 nautical mile. Mungkin bagi kami masyarakat awam tentang istilah-istilah perairan ini bisa dijelaskan Pak, perluasannya pencarian ini seperti apa Pak? Maksudnya seberapa jauh dan kemudian di daerah mana saja diperluasnya seperti apa begitu Pak Iwan? Diperluas kalau ditotalkan itu kalau ke arah selatan, kalau kemarin hanya 7 nautical mile atau 1 nautical mile itu 1,85 sekian, hampir 2 kilo. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 22 nautical mile ke arah selatan itu dari kapal KN 237 Pandu Dewanata, sementara untuk 22 nautical mile ke depan itu dari teman-teman Pol Air, sehingga kalau ditotalkan itu 44 nautical mile ke arah selatan berdasarkan tiupan angin ke arah selatan. Jadi di jumlah 44, kalau dikilokan yang 44 dikali sekitaran 2 kilo sekitar 88 selanjutnya. Baik, Pak, kalau kita lihat di layar ini kan gambar rekan-rekan kami juga yang mungkin ikut terlibat dalam melakukan pencarian, Pak ya. Tanda-tanda apa yang kalau misalnya ini kita sama-sama berada di laut, Pak, tanda-tanda apa yang akan didekati dan menduga itu adalah rekan kami, Pak Syahril Helmi. Tanda-tandanya apakah itu seperti pelampung berwarna orange ataukah ada tanda-tanda bekas pecahan kapal juga misalnya begitu, atau apa Pak, supaya kami mendapatkan gambaran juga yang jauh ini? Ya, sampai sejauh ini tanda-tanda mungkin dari pelampung ya, pelampung yang dipakai oleh korban ataupun hal yang lain, mungkin saja pakaian ataupun kalau pecahan kapal, karena kapal sudah rignya kita sudah dievakuasi dan sekarang posisinya ada di pelabuhan.
Yani seperti itu. Tapi kita terus memantau dari beberapa truk yang sudah ditentukan untuk memantau secara lebih detail. Mudah-mudahan dari apabila ada tanda-tanda tersebut, dan kami juga memapelkan ke tiap-tiap kapal yang melintas dan memberitahukan ke kapal-kapal nelayan agar supaya apabila melihat tanda-tanda baik atau bukan ada segera dilakukan evaluasi atau menghubungi kami, demikian. Baik. Kira-kira ada berapa dari nelayan yang sepanjang hari ini saja Pak yang kemudian ditemui, atau mungkin para nelayan itu inisiatif melaporkan tentang posisinya dan mungkin melaporkan tidak melihat begitu Pak? Apakah berinisiatif untuk kemudian banyak menemui nelayan-nelayan lokal, atau sebenarnya perairan ini lumayan sepi Pak dari nelayan? Kalau kami berkoordinasinya dengan KUPP memberikan radiogram berupaya pemapelan. Pemapelan tersebut diteruskan kepada kapal-kapal yang melintas, dan apabila tetapi sampai saat ini dari pihak kapal-kapal biasanya nanti akan berkomunikasi dengan kapal-kapal terdekat atau langsung menghubungi ke KUPP ataupun bisa menghubungi langsung ke kami. Demikian. Baik. Sampai saat ini belum ada yang melaporkan kepada kami. Baik. Sementara untuk pihak-pihak lain tadi misalnya disebutkan ada TNI Angkatan Laut, kemudian Pol Airut, apakah mereka mencari di posisi yang berbeda, kemudian saling berkoordinasi di satu titik begitu Pak? Betul. Lokasinya sudah kami tentukan, makanya tadi ada search pattern yang sudah ditentukan di lokasi Seru 1 kadi kami. Itu ada di search pattern yang pertama tentu, yang kedua di teman-teman Pol Air, dan yang ketiga KUPP. Sementara untuk TNI Angkatan Laut fokus di perairan Tidore. Jadi ada lokasi yang sama, mungkin lokasi sama hanya sebatas keberangkatan itu sama dari kalau kami tadi dari dermaga Ahmad Yani. Pak Iwan, di perairan Oba, Tidore maupun perairan Ternate sendiri sebenarnya apakah ada pemetaan Pak, titik-titik mana yang paling rawan sehingga kemungkinan bisa terbawa ke sana begitu Pak? Apakah ada Pak gambaran-gambaran seperti itu? Titik-titik yang paling rawan di antara perairan Oba Tidore itu dan perairan Ternate? Ya, sampai sejauh ini saya belum mengetahui betul daerah-daerah mana yang memang menjadi titik-titik rawan, dan memang sudah menjadi tujuan saya ke depan untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mengetahui lokasi-lokasi mana yang menjadi titik-titik rawan berbahaya. Namun demikian, menurut informasi bahwa berdasarkan BMKG, waktu kejadian pun tidak terjadi hujan, terus juga cuaca masih bersahabat. Pada saat pemberangkatan juga tim masih cuaca normal, seperti yang bisa kita lihat dalam pencarian dari di atas kapal, ya seperti itu cuacanya. Antara kalau menurut BMKG ombak 0 sampai 1, kecepatan angin 1 sampai 40 sampai 40 km per jam. Artinya dalam masa pencarian pun, dari mulai peristiwa sampai masa pencarian pun, baik pagi, siang, sore, malam, cuaca di perairan itu juga normal-normal saja Pak? Tidak ada gelombang tinggi atau badai misalnya Pak? Sampai saat ini belum ada laporan dari teman-teman atau anggota yang melaporkan kepada saya. Saya menginformasikan kepada mereka kalau memang ada informasi atau misalnya secara visual cuaca sangat tidak baik, silahkan untuk mengambil keputusan. Tetapi dalam hal ini pencarian akan kita optimalkan selama cuaca masih bersahabat. Kita akan terus, bahkan ketika kita sudah menyisir diulang lagi, yang sekarang bisa melebihi
daripada yang sudah ditetapkan. Demikian. Baik, Pak, kalau kita kan menerima informasi juga orang tua dari Syahril Helmi ini, jurnalis Metro TV yang hilang dan dilakukan pencarian sekarang ini, orang tua juga ikut melakukan pencarian. Apakah memang sampai pencarian hari kedua ini juga ikut terlibat dalam pencarian dan dikawal begitu, Pak? Karena kami khawatir juga itu, Pak. Apakah ikut dikawal juga oleh tim SAR, Pak? Betul, keluarga daripada survivor Syahril Helmi itu on board di kapal kami. Tadi sempat kami keluar dari dermaga Ahmad Yani dan sempat keluarga korban untuk meminta ikut, sementara kami membawa keluarga korban on board secara langsung melihat bagaimana pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang melalui KN SAR 237 Pandu Dewanata milik demikian. Baik, terakhir Pak, besok pencarian apakah ditambah semakin diperluas lagi atau akan menyisir tempat-tempat yang sudah dilakukan pencarian hari ini, artinya disisir ulang begitu Pak, dengan jauh lebih teliti misalnya? Untuk RENOP kami akan melakukan briefing hasil hari ini, baik dari pihak Basarnas ataupun dengan teman-teman potensial, dan juga kami akan mencoba tetap menggunakan Almap berdasarkan sebaran-sebaran dari mana yang kemungkinan korban itu ada. Jadi untuk RENOP-nya baru akan nanti malam, mungkin kami akan baru ada setelah dilakukan hasil pencarian pada hari ketiga. Demikian. Baik, kami harapkan kami segera mendapatkan kabar yang baik dari upaya pencarian rekan kami Syahril Helmi ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Iwan Ramdhani, Kabasarnas Ternate atas upaya maksimalnya melakukan pencarian tim kami, Pak. Terima kasih Pak Iwan, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.